Pernah nggak sih kalian kepikiran seberapa kuat sebenarnya pikiran kita? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal hukum tarik-menarik. Ini bukan sihir loh, tapi sebuah cara pandang yang luar biasa yang bilang kalau pikiran kita itu bukan cuma ide ngawang-ngawang, tapi benar-benar bisa jadi arsitek buat realitas hidup kita. Jadi pertanyaan gedenya, beneran bisa gitu? Pikiran kita bisa ngubah hidup kita? Apa ini cuma angan-angan positif doang, atau emang ada sesuatu di baliknya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya, fondasinya. Bagian pertama ini ngomongin klaim yang paling utama dari hukum tarik-menarik, bahwa pikiran kamu itu adalah pencipta dari realitas kamu sendiri. Intinya, hukum tarik-menarik ini prinsipnya simpel banget. Pikiran kita itu ibaratnya kayak magnet. Kalau pikiran kita positif, ya kita bakal narik pengalaman-pengalaman yang positif juga. Sebaliknya, kalau isinya negatif melulu, ya jangan heran kalau yang datang juga hal-hal negatif. Hukum ini netral. Dia cuma merespons getaran yang kita pancarkan. Jadi gampangnya gini, apa yang kamu pikirin, itu yang kamu dapetin. Sederhana banget kan? Kalau pikiran kamu dipenuhi sama rasa syukur, optimisme, harapan, semesta kayaknya bakal ngasih hal-hal yang sejenis. Tapi kalau yang ada cuma khawatir, pesimis, cemas, ya realitas kamu bakal mencerminkan itu juga. Terus, gimana cara kerjanya? Nah, di bagian kedua ini, kita bakal bedah 4 prinsip inti yang jadi semacam aturan main dari hukum tarik-menarik ini. Coba deh perhatiin, keempat prinsip ini tuh nyambung semua. Semuanya dimulai dari apa yang ada di kepala kita, yang akhirnya jadi kenyataan kita. Pikiran ini kemudian ngebentuk cara kita ngejalanin hidup. Jadi, kalau kita sadar milih pikiran yang positif, kayak optimis atau bersyukur, ya hidup kita bakal ngikutin alur yang positif juga. Sebaliknya, kalau pikiran negatif dibiarin aja merajalela, ya jangan kaget kalau realitas yang kita rasain jadi berat. Tapi, ini bukan berarti kita cuma ngelamun pasif aja loh ya. Di bagian ketiga ini, kita bakal lihat gimana caranya kita bisa secara aktif, menggunakan fokus, bahasa, dan keyakinan kita buat mengarahkan energi kita dengan sadar. Kutipan dari Napoleon Hill ini benar-benar jadi kuncinya. Fokusin pikiran kamu ke apa yang kamu mau, bukan ke apa yang kamu nggak mau. Artinya apa? Artinya energi mental kita harus dialihkan. Dari yang tadinya mikirin rasa takut, sekarang kita pindahin ke tujuan atau aspirasi kita. Nah, contoh ini ngejelasin dengan pas banget. Lihat deh bedanya. Semoga perjalanan saya aman. Kalimat ini mancarin energi positif kan? Sekarang bandingin sama semoga saya tidak kecelakaan. Walaupun niatnya baik, kalimat ini secara nggak sadar justru ngasih energi ke kata kecelakaan. Kenapa? Karena alam bawah sadar kita tuh nggak bisa memproses kata tidak atau jangan. Dia cuma nangkap kata kuncinya. Jadi hati-hati milih kata-kata ya. Selain fokus dan bahasa, ada satu lagi nih yang kekuatannya jauh lebih dahsyat, yaitu apa yang benar-benar kamu yakini tentang diri kamu sendiri. Seberapa besar sih pengaruhnya? Kutipan dari Henry Ford ini ngena banget. Kalau kamu mikir kamu bisa atau kamu mikir kamu nggak bisa, dua-duanya benar. Keyakinan kita itu, entah positif atau negatif, akhirnya bakal jadi ramalan yang kita wujudkan sendiri. Kalau dari awal kita udah mikir, nggak mungkin bisa, ya kita udah nutup pintunya duluan sebelum nyoba. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Seberapa sering kita ngomongin kalimat-kalimat kayak gini ke diri kita? Setiap kali kita bilang, saya nggak bisa, atau saya emang nggak jago, kita itu sebenarnya lagi ngebangun tembok yang ngebatasin potensi kita sendiri. Seringkali penghalang terbesarnya itu bukan kemampuan kita, tapi keyakinan kita yang salah tentang kemampuan kita. Oke, kedengarannya bagus. Tapi kenapa sih konsep ini bisa jalan? Apa dasarnya? Di bagian keempat ini, kita bakal ngintip asumsi-asumsi dasar yang jadi fondasi filosofis dari hukum tarik-menarik. Nah, ini dia 4 pilar utamanya. Pertama, energi itu ngikutin fokus kita. Kedua, kita hidup di alam semesta yang berkelimpahan, bukan kekurangan. Ketiga, potensi kita yang sebenarnya itu jauh lebih besar dari yang kita kira. Dan yang paling penting, yang keempat, kamu adalah sutradara dari hidupmu sendiri. Setiap keputusan yang kamu ambil itu kayak kuas yang lagi ngelukis realitas kamu. Jadi, setelah kita ngobrolin semua teorinya, apa nih satu hal paling penting yang bisa kita bawa pulang dan langsung kita terapin? Di bagian terakhir ini, kita akan simpulkan semuanya jadi satu intisari yang praktis. Kalau cuma ada satu hal yang perlu kamu ingat dari semua pembahasan ini, ingat ini aja. Perhatian kamu adalah kekuatan super kamu. Energi itu ngalir kemana perhatian kamu tertuju. Titik. Sesederhana itu, tapi juga sekuat itu.
Nah, sekarang pertanyaannya saya balikin ke kalian. Setelah tahu kalau fokus kalian punya kekuatan buat ngebentuk realitas, mulai hari ini, apa yang bakal kalian pilih untuk difokuskan? Kekuatannya ada di tangan kalian. Pilih dengan bijak ya.